Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari program studi Sistem Informatika dengan nomor induk mahasiswa 053167016 dari UPBJJ Bandung. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pemrograman berbasis web, yaitu tugas 1, di mana kita menggunakan Visual Studio Code untuk melakukan pengerjaannya. Dan untuk soal tugas 1 yaitu Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh PT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses front-end tanpa menggunakan back-end terlebih dahulu, sehingga data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file atau JavaScript file yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Oke, kita langsung. Untuk penjelasan tugas ini, yaitu untuk pertama kali saya sudah membuat sebuah folder di Visual Studio Code atau VS Code dengan langsung membuat file login.html dengan data yang sudah diberikan, yaitu data JavaScript, dan saya juga membuat CSS-nya. Oke, untuk pertamanya kita akan menjelaskan tentang login.html. Login.html ini bisa dilihat secara langsung ataupun dari webnya dengan membuka di default browser atau other browser. Nah, kita coba di other browser aja ya. Nah, di other browser ini kita bisa melihat langsung untuk hasil dari HTML yang saya buat. Jadi, pertama untuk masukkan email, untuk email Anda, password, langsung login, lupa password, atau saya mau bikin baru. Nah, dari ini kita juga bisa melihat langsung untuk codingannya dengan mencet F12. Jadi dari elemennya kita langsung lihat di sini saja. Untuk meta, untuk body, login container, ini untuk kita membuat tabelnya, untuk divisinya, model konten, dan segala rupanya. Untuk model konten, script. Nah, untuk scriptnya ini kita menggunakan ini. Dan saya juga ingin memberi informasi untuk codingan ini. Saya sedikit memodifikasi dari apa yang saya temukan di internet, karena saya bukan berbasic IT, tapi saya berbasic kimia, jadi ala kadarnya saja. Jadi untuk sekarang ini saya sudah membuat untuk tabel loginnya. Jadi kalau kita ingin membuat seperti ini, kita langsung tes aja ya. Jadi untuk emailnya kita coba ini. Kita di sini, untuk emailnya kita sini, tadi Agus 123. Nah, kalau itu berhasil, kita akan, ataupun saya membuat itu selamat datang Agus Pranoto. Dan kalau kita salah mengisikan password atau username, saya buat salah tuh password atau emailnya, cek lagi. Nah, untuk selanjutnya, ini juga saya buat di sini untuk CSS-nya. Dan untuk data JavaScript-nya itu saya sedikit memodifikasi yang diberikan oleh tutor, yaitu saya langsung membuat driver data pengguna. Jadi sedikit dimodifikasi. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk yang dashboard, itu saya juga sudah membuatnya dan kita bisa langsung melihat dari Google Chrome. Nah, ini hasil
dari pembuatan saya, untuk informasi bahan ajar, tracking pengiriman. Nah, laporan itu sesuai dengan itu saya membuat seperti ini. Monitoring progress DO masih dalam proses, rekap bahan ajar masih dalam proses, dan history bahan ajar saya membuatnya masih dalam proses. Dan saya juga sesuai itu. Jadi selamat pagi Rita Wulandari. Sekarang karena pagi itu sekarang di saya itu masih jam 12.40 dan terbacanya masih pagi. Oke. Dan di sini saya mengintegrasikannya dengan data JavaScript-nya. Lalu untuk CSS-nya itu saya membuat sendiri, jadi saya belum bisa untuk membuat satu untuk beberapa HTML, jadi saya membuatnya satu-satu. Nah, untuk dashboard-nya seperti ini seperti ini. Nah, kalau kita ingin mencobanya, tracking pengiriman, masukkan nomor DO, berarti kita lihat di sini nomor DO ada nggak ya? Di sini kita copy, kita masukkan nomor DO-nya, dan kita lacak seperti ini. Di nomor DO sekian, untuk ekspedisi sekian, tanggal pengiriman sekian, sekian. Dan ini saya sudah memasukkannya di script ya, script sesuai dengan data JS. Seperti ini. Oke, untuk selanjutnya, nah, untuk dashboard menunya, karena di sana di soal disuruh membuat ada 2 dashboard, saya di sini membuatnya dashboard menu.html. Kita buka lagi karena di sini, nah lacak pengiriman sama seperti tadi. Coba kita cari di sini, langsung keluar ya 2023 untuk nama mahasiswanya Rina Wulandari, status pengiriman dalam perjalanan. Oke, coba kita lihat tadi Rina Wulandari, status pengiriman perjalanan. Nah, coba kalau kita buat yang ini, apakah keluar Agus Pranoto? Oh, belum. Ini masukkan baru Rina Wulandari. Oke, untuk yang terakhirnya, sebentar, saya belum menjelaskan tentang dashboard menu.css-nya. Nah, dashboard menu ini juga terintegrasi kepada style dashboard menu. Nah, dashboard menu ini juga terintegrasi kepada style dashboard menu.css untuk semua fontnya, jadi bisa kita modifikasi di sini. Untuk yang terakhir yaitu yang untuk stock.html. Untuk stok yang .html kita buka di sini. Saya membuat seperti ini. Jadi membuat tabel dulu, lalu terakhirnya kita bisa untuk menambahkan stok baru di sini. Jadi kalaupun ditambah, ini harus diisi. Dan nanti ada space terakhirnya di sini. Oke, untuk stok itu juga saya membuatkan CSS-nya tersendiri. Jadi mulai dari sini, dari bodinya, di kontainernya, di paragrafnya, ataupun header, bukan paragraf, headernya, dan terakhirnya ini. Oh,
Sih, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon koreksinya. Dan disclaimer, saya menemukan contoh pembuatan ini dari internet dan saya sedikit memodifikasinya saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.